Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ayo Belajar IPA, apa kabar? Di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengukuran. Nah, kalian masih ingat kan bahwa segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran? Nah, di video kali ini, kita akan belajar lebih jauh mengenai besaran. Karena itu, ayo kita belajar IPA bersama. Kegiatan pengukuran memerlukan satuan baku, yaitu satuan yang disepakati bersama. Nah, terkait dengan satuan ini dikenal dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas satu persatu mulai dari besaran pokok. Besaran pokok atau besaran dasar adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan yang lain dalam sistem internasional. Ada 7 macam besaran pokok, yaitu panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, kuat arus dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, jumlah zat dengan satuan mol, dan intensitas cahaya dengan satuan kandela. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti mengukur tinggi tiang bendera dalam meter, menimbang massa zat dalam kilogram, menghitung berapa lama penyelesaian satu soal dalam sekon, memastikan besarnya kuat arus yang melewati sebuah charger telepon seluler, dan mengukur suhu badan sebagai bagian protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, dari 7 besaran pokok tersebut, hanya 3 besaran pokok yang akan dibahas di bab 1 mengenai objek IPA dan pengamatannya, yaitu panjang, massa, dan waktu. Sedangkan 4 besaran pokok lainnya akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Ya, kita mulai membahas mengenai panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Panjang bayi yang baru lahir adalah jarak dari ujung kaki sampai ujung kepala bayi itu. Satuan panjang dalam sistem internasional adalah meter. 1 meter standar atau baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter dengan cara menambahkan awalan-awalan. Contohnya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sebaliknya, 1 meter sama dengan 1/1000 kilometer sama dengan 0,001 kilometer. Untuk keperluan sehari-hari telah dibuat alat-alat pengukur panjang tiruan dari meter standar. Misalnya pita ukur atau metlin, penggaris atau mistar, jangka sorong, dan meteran gulung. Meteran gulung dan penggaris mampu mengukur paling kecil hingga 1 mm, tetapi jangka sorong mampu mengukur sampai 0,1 mm. Dalam melakukan pengukuran, perhatikan posisi 0 alat ukur. Untuk pengukuran panjang, ujung awal benda berimpit dengan angka 0 pada alat ukur. Selain itu, posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk. Hal ini untuk menghindari kesalahan hasil pembacaan pengukuran. Berikutnya yaitu massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut dengan massa benda. Dalam sistem internasional, massa diukur dalam satuan kilogram. Misalnya, massa tubuhmu 52 kg, massa seekor kelinci 3 kg, massa sekantong gula 1 kg. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk massa. Padahal massa tidak sama dengan berat. Sedikitnya ada 6 perbedaan antara massa dengan berat. Yang pertama dari segi definisi.
Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda yang memiliki massa. Simbol untuk massa adalah M, sedangkan simbol untuk berat adalah W. Satuan massa adalah kilogram, sementara satuan berat adalah newton. Massa merupakan besaran pokok dan besaran skalar yang hanya memiliki nilai, sedangkan berat merupakan besaran turunan dan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Sifat massa di semua tempat selalu sama, sedangkan berat tergantung pada gaya gravitasi. Contohnya, seorang astronot mengukur massa badannya di bumi 60 kg. Ketika mengukur massa badannya di bulan, maka akan tetap 60 kg. Berbeda halnya dengan berat. Ketika astronot mengukur berat badannya di bumi 600 Newton, ketika di bulan berat badannya hanya tinggal 1/6 dari berat badannya saat berada di bumi, yaitu 96 Newton. Perbedaan yang keenam, massa diukur dengan neraca, sedangkan berat diukur dengan dinamometer atau neraca pegas. Selain kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain, misalnya gram dan miligram untuk massa-massa yang kecil, ton dan kuintal untuk massa-massa yang besar. 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram, dan 1 gram sama dengan 1000 miligram. Yang berikutnya, waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerak atau berhenti. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch. Satuan SI untuk waktu adalah detik atau sekon. 1 sekon standar atau baku adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar 9.192.631.770 kali. Berdasarkan jam atom ini, hasil pengukuran waktu dalam selang waktu 300 tahun tidak akan bergeser lebih dari 1 sekon. Untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar, misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad. Sedangkan untuk kejadian-kejadian yang cepat sekali dapat digunakan satuan milisekon dan mikrosekon. Nah, sekarang kita beralih ke besaran turunan. Besaran-besaran yang dapat diukur selain 7 besaran pokok yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya merupakan besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok. Besaran turunan diperoleh melalui penggunaan rumus-rumus tertentu. Contoh besaran turunan antara lain luas. Misalnya, luas ruang kelasmu. Jika ruang kelasmu berbentuk persegi, maka luasnya merupakan hasil perkalian panjang dengan lebar. Dalam SI, panjang diukur dengan satuan meter. Jadi, luas dalam SI memiliki satuan meter kali meter atau meter persegi. Contoh lainnya yaitu volume. Volume benda padat yang bentuknya teratur seperti balok dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian mengalihkannya. Jika kamu mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan satuan cm, maka volume balok yang diperoleh dalam satuan cm kubik. Namun, jika panjang, lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter, maka volume yang diperoleh satuannya meter kubik. Lalu, bagaimana dengan volume zat cair? Karena bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya, maka ketika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur, maka ruang gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai dengan ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau liter. Contoh besaran turunan lainnya yaitu konsentrasi larutan dengan satuan gram per liter,
laju pertumbuhan dengan satuan cm per hari, massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, kecepatan dengan satuan meter per sekon, percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, gaya atau berat dengan satuan Newton, dan lain-lain. Nah, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.